Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah kali ini saya juga dalam keadaan sehat. Nih ngomong-ngomong Bu, kemarin kan Ibu chat saya nih. Iya. Ada pesan di WA grup bahwa Ibu ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Kira-kira hal apa nih Bu yang ingin disampaikan kepada saya? Iya nih Pak Ben, mohon maaf sebelumnya udah mengganggu ke Pak Ben. Tapi karena Pak Ben yang merasa bahwa paling tepat untuk saya ajak bicara gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk menchat Pak Ben. Sebetulnya ada hal yang menjadi beban dalam diri saya itu terkait dengan rekan kerja di sekolah, rekan sejawat, khususnya yang bapak-bapak gitu, Pak Ben. Di sisi lain, Emang gimana Bu dengan bapak-bapak Bu? oh iya, gini Pak Ben. Jadi di sisi lain kan kita sudah ada kesepakatan kelas ya, juga kesepakatan sekolah, lebih jauhnya kesepakatan sekolah bahwa di lingkungan sekolah itu harus bebas rokok. Nah, di sisi lain masih ada teman sejawat laki-laki saya yang kadang-kadang suka meskipun ngumpet-ngumpet gitu ya, tapi kan itu tidak menjamin bahwa tidak ketahuan dan juga secara tidak langsung menjadi contoh yang kurang baik buat khususnya peserta didik. Nah, jadi saya itu galau gitu Pak Ben, harus seperti apa, harus bagaimana. Makanya kan kebetulan kan Pak Ben tidak merokok juga gitu maksudnya. Maka orang yang tepat untuk saya ajak berbincang-bincang gitu untuk mencari solusi ini Pak Ben. Oh gitu Bu. Jadi ya istilahnya permasalahannya di kebiasaan yang masih dibawa di sekolah mungkin ya Bu. Iya. Kebiasaan bapak-bapak gitu ya. Sejauh ini nih Bu, kira-kira hal apa yang sudah Ibu lakukan gitu? Untuk sekarang ini kalau hal yang dilakukan secara langsung saya belum ada hal yang emang saya lakukan, cuman paling pemikiran di dalam benak saya aja Pak Ben, bagaimana kalau misalkan apakah saya harus menegurnya atau apa saya harus berbicara melalui rekan sejawat laki-laki yang sudah menyepakati kesepakatan di sekolah. Jadi saya itu hanya berpikir dan berpikir saja sampai dengan tindakan itu jujur saya emang belum gitu Pak Ben. Ya jadi ya sejauh ini intinya Ibu belum memberikan pemahaman atau kalau menegur ya memang susah ditegurnya ya Bu kalau seperti itu karena kita juga rekan kan, jadi susah lah untuk ditegur. Ya kemudian mungkin Ibu ada terpikirkan lah sedikit mungkin di benak Ibu langkah apa yang kira-kira yang bisa dilakukan nih untuk mencegah minimal lah mengurangi kebiasaan-kebiasaan itu tidak dilakukan di sekolah. Kalau saya pikir nih ya, seperti yang tadi saya bilang hanya ada dalam pikiran saya apa harus seperti apa. Kiranya saya harus memberanikan diri kali ya Pak Ben. Jadi supaya yang pemikiran saya itu untuk menyelesaikan hal ini, apakah saya harus langsung menegur kepada orang yang bersangkutan atau barangkali saya harus kayak semacam titip pesan gitu ya kepada rekan beliau yang lebih dekat gitu supaya hal seperti itu
bisa tidak dilakukan gitu. Jadi kayaknya emang itu harus segera saya lakukan, tidak menjadi di pemikiran saja gitu, harus ada bukti nyata bahwa saya berusaha untuk bisa berjalan menyelesaikan permasalahan ini. Kiranya seperti itu kayaknya gitu ya Pak Ben ya. Iya, itu mungkin bisa jadi salah satu cara, Bu. Kita berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lainnya yang bisa mendukung, dan juga mungkin ya kita bisa berkoordinasi dengan pimpinan kita bahwa hal seperti itu bisa dikurangi di sekolah gitu, Bu. Mungkin ya memang sulitnya di sana, semua permasalahan ya kita ambil sikap bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab Ibu untuk rencana kedepannya, mungkin tadi kan sudah ada mau konsultasi gitu Bu dengan rekan-rekan yang lain. Ada lagi nggak hal pemikiran yang lain untuk menyelesaikan tugas ini? Hal lain yang ingin saya kayaknya ya lebih tepatnya, kalau saya pikir melalui orang lain juga nanti malah dia lebih tersinggung, kayaknya saya lebih mencoba mengadakan pendekatan gitu ya, sekalipun tidak secara langsung gitu, tidak secara langsung saya harus menegur, jangan seperti itu, jangan merokok di lingkungan sekolah, itu kan karena akan menimbulkan permasalahan juga, sehingga nanti yang tujuannya baik mungkin akan jadi perseteruan gitu ya, jadi miskomunikasi. Nah, bukan berarti saya tidak percaya dengan rekan sejawat, oke lah gitu kalau misalkan bisa membantu saya, tapi alangkah baiknya, kayaknya nih alangkah bijaknya kalau saya bicara dari hati ke hati, mengadakan pendekatan, bagaimana caranya supaya dia lebih paham gitu ya, lebih, kalau misalkan pelan-pelan mungkin tidak akan menyinggung gitu ya, karena jujur Pak Ben, saya itu permasalahan itu udah lama gitu, semenjak emang saya udah terjun ke sekolah juga, susah gitu untuk menghilangkan hal kebiasaan ini. Bahkan kalau misalkan saya berbicara secara secara bercanda pun kelihatannya ada mimik yang emang tidak baik gitu terhadap kita. Dan kalau saya pun berpikir tidak akan sampai ke kepala sekolah dulu gitu ya, karena emang menyangkut kita rasa solidaritas teman juga gitu. Selagi kita masih bisa menyelesaikan, mencari solusi sesama teman, kita mungkin berkolaborasinya, selain misalkan saya dari hati ke hati masih juga belum bisa selesai solusi ini, mungkin saya berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat yang emang lebih dekat ke dia gitu, supaya bisa lebih ke beliau, supaya lebih bisa didengar gitu. Mungkin itu cara-cara yang emang akan saya lakukan gitu. Iya, itu bisa jadi salah satu acuan Bu, cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Memang betul kalau kita terjun langsung ke atasan kita, mungkin rekan kita juga ya, dan kita ya orang fanatik lah atau bagaimana, ya mungkin itu salah satu pendekatannya terlebih dahulu. Seperti yang Ibu katakan tadi, ya kita harus berbicara hati ke hati lah, supaya bisa mengerti bahwa hal itu tidak baik dilakukan di sekolah. Baik Ibu, untuk pertemuan kali ini Ibu sudah menyempatkan waktu bisa bertemu dengan saya. Kira-kira hal apa nih yang Ibu dapatkan dari pertemuan ini? Ya, harapannya dari pertemuan kita dan pembicaraan kita ini, minimal sekalipun saya kan tidak berhak untuk melarang seseorang untuk merokok ya, apalagi laki-laki, tapi minimal bahwa beliau bisa menyepakati kesepakatan sekolah. Seandainya pun emang tidak bisa, berarti dia harus keluar sekolah dulu ya, minimal itu aja. Jadi harapan saya tidak, sebagai pendidik termasuk beliau juga bisa memberikan contoh kepada
khususnya kepada murid, bahwa kesepakatan kita itu, kesepakatan kelas itu emang harus disepakati gitu, dan harus kita tanggung jawabkan. Harapan saya seperti itu. Iya, Bu, mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan hari ini tentunya bisa membawa pencerahan untuk Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah berkenan berbicara dengan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol kembali di lain waktu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih juga Pak Ben sudah mau mengikuti keinginan saya untuk bisa berdiskusi dengan Pak Ben. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega, minimal sudah ada gambaran, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat saya sudah bisa mengimplementasikan hal ini dan menyelesaikan permasalahan ini. Kalau misalkan nanti kapan-kapan saya mau berbincang sama Bapak menyelesaikan permasalahan, mudah-mudahan Bapak tidak bosan-bosan gitu ya untuk menjadikan coach oleh saya dalam permasalahan berikut. Mudah-mudahan tidak ada masalah sih kalau misalkan ada gitu. Oke, siap. Ya, makasih Pak Ben. Ya, Assalamualaikum.